Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Hukum Tata Negara pada hari ini akan membahas tentang wacana penundaan pemilu mencederai konstitusi dan demokrasi Indonesia. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada Jihan Kansa Madina, ada Cahya Yulianti, ada Aska Nabila, ada Gloria Manihuruk, dan yang terakhir ada Agnes Nur Alifah. Pengertian pemilihan umum menurut Matari Abdul Jalil antara lain adalah memberikan kepastian terhadap alih kepemimpinan dan kekuasaan secara konstitusional untuk melahirkan pemimpin yang legitimatif. Pemilihan umum adalah wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat secara mendasar di negara demokrasi. Sejak Januari tahun 2022, media mulai mengungkap gagasan penundaan pemilu 2024. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi pengungkap pertama hal tersebut. Ia menyatakan soal penundaan pemilu 2024 di sela rapat kerja dengan Komisi 6 DPR tanggal 31 Januari 2022. Selain itu, ia juga mengutip sebuah survei di mana tingkat kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo mencapai 70% dan menggabungkannya dengan harapan dari para pengusaha. Penundaan pemilu menabrak pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang memerintahkan agar pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Penundaan pemilu ini akan berdampak serius, yakni kevakuman kekuasaan di mana-mana. Isu perpanjangan masa jabatan presiden ini pertama dikemukakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar. Kemudian disusul oleh Bahlil Lahadalia yang mendapatkan usulan dari para pengusaha. Alasannya, perlu waktu untuk memulihkan ekonomi nasional yang berdampak pandemi COVID. Jika ditinjau dari keadaan Indonesia saat ini, apabila alasan perekonomian yang mengacu pada konteks COVID-19 tidak dapat dijadikan sebagai alasan adanya perpanjangan masa jabatan, karena jelas bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia, serta dapat melanggar prinsip-prinsip demokrasi universal bahwa keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik di Indonesia melalui pemilu. Untuk diskusi kelompok kami pada hari ini, kami membawa 3 permasalahan. Yang pertama, apakah konsekuensi hukum dari penundaan pemilu 2024 di Indonesia? Yang kedua, bagaimanakah buntut dari penundaan pemilu di Indonesia terhadap konstitusi negara Indonesia? Dan yang ketiga, mengapa pengaturan pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sangat penting? Alasan pemerintah menunda pemilu tahun 2024 adalah mempertimbangkan situasi COVID-19 yang masih ada di Indonesia. Faktor kedua yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk menunda pemilu adalah situasi ekonomi Indonesia yang dianggap memburuk. Lamanya waktu jabatan seorang presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Seperti pada pasal 48 tahun 2008 yang menyatakan bahwa pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat demi melangsungkan pemerintahan yang demokratis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Jadi, dengan kita menunda atau membatalkan pemilu, konsekuensinya adalah bisa mencabut hak dan kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihan kepala negara. Bisa dilihat juga dari pasal 22E ayat 1, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Namun, dengan adanya wacana penundaan pemilu 2024, dinilai bentuk negara aristokrasi tidak akan terwujud, serta dapat mendegradasi demokrasi dan berbahaya karena bisa mengarah pada pemerintahan yang oligarki, yang dimana para pemegang kekuasaan memiliki kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan elit tertentu. Meski ada tata cara yang memungkinkan pemerintah untuk menunda pemilu, namun jika tetap dilaksanakan, penundaan pemilu berpotensi akan membahayakan kehidupan demokrasi Indonesia. Maka sudah seharusnya rakyat Indonesia diberikan tempat dan wadah untuk menyuarakan haknya di pemilihan umum presiden nanti. Hak dan suara rakyat sangat penting dalam menjalankan dan membangun negara Indonesia sebagai negara demokratis dan berkedaulatan rakyat. Indonesia sebagai negara hukum termuat dengan jelas dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki ciri adanya pembatasan kekuasaan. Konstitusi menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan memang perlu diatur dan dibatasi agar tidak terjadinya penyelewengan. Salah satu cara pembatasan kekuasaan ialah melalui pemilu. Namun,
Dengan adanya wacana penundaan pemilu pada tahun 2024 merupakan bentuk dari pembangkangan konstitusi. Mengacu pada ius constitutum dalam Konstitusi Indonesia, diketahui bahwa pembatasan jabatan presiden dan wakil presiden telah diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, yang disebutkan bahwa setelah 2 periode berturut-turut tidak dapat kembali pada jabatan yang sama. Konstitusi Indonesia juga mengatur perihal penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali yang tercantum dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Penundaan pemilu yang tidak memiliki justifikasi jelas berimbas pada penurunan otoritas konstitusi dan justru terindikasi memperkuat spekulasi publik tentang adanya mufakat jahat, agenda politik oligarki dalam rangka melanggengkan para penguasa. Sejatinya, konstitualisme yang dijunjung tinggi masyarakat dan dipercayai pada penguasa dalam melaksanakan tugasnya dengan menunda pemilu sama saja melanggar konstitusi. Aturan mengenai pembatasan masa jabatan presiden dalam konstitusi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar. Menurut pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Belum ditetapkan batas periode pada pasal tersebut menyebabkan kekosongan hukum yang dimanfaatkan oleh Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto untuk memperpanjang masa jabatan mereka sebagai Presiden Indonesia. Akan tetapi, perpanjangan masa jabatan presiden justru tidak meningkatkan efektivitas mereka dalam menjalankan tugasnya selama menjabat, bahkan cenderung menurun. Maka dari itu, penting bagi seorang presiden untuk dibatasi masa jabatannya agar tidak mengurangi tingkat keefektifan mereka serta mencegah penguasa agar tidak berlaku sewenang-wenang dan melanggengkan otoritarisme. Berdasarkan adanya kosongan hukum dalam pasal yang mengatur masa jabatan presiden, maka pada sidang umum MPR tahun 1999 pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 resmi diamandemenkan mengalami penambahan. Setelah amandemen pasal tersebut berbunyi, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kami ini adalah wacana penundaan pemilu ini nantinya pasti akan sangat membawa pengaruh besar terhadap tatanan hukum negara Republik Indonesia. Jika presiden dilanjutkan menjadi 3 periode, tentunya negara harus mengubah lagi tatanan UUD 1945. Diikuti dengan proses perubahan yang cukup rumit pula. Proses perubahan ini tentunya akan menjadi masalah yang cukup besar bagi masyarakat Indonesia. Kasus lainnya yang akan terjadi adalah pembangkangan konstitusi dan demokrasi, di mana penundaan pemilu tersebut membuat penurunan otoritas konstitusi. Oleh karena itu, sebaiknya kita tetap menjalankan apa yang sudah tertulis di UUD 1945 dan sudah dijalankan sejak zaman dahulu. Karena pada dasarnya, hukum tersebut sudah disusun berdasarkan kepentingan masyarakat ke depannya. Pembatasan masa jabatan ini dibuat untuk mencegah pemerintahan yang berlaku sewenang-wenang dan berlaku otoritarisme.